Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis keruangan pada sistem informasi geografis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Cheryl Natania Pimpin. Perkenalkan, nama saya Cindy Aurelia Natasha. Perkenalkan, nama saya Dini Ranu Batara. Perkenalkan, nama saya Edvina Iwanelia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Wicaksono. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Nararia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Perkenalkan, nama saya Reva Alifa Alwan. Sistem informasi geografis berasal dari gabungan 3 kata, sistem, informasi, dan geografis. Dari ketiganya, dapat dipahami bahwa sistem informasi geografis adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan. Pengertiannya, sistem informasi geografis atau SIG merupakan suatu sistem yang mampu menampung, menyimpan, mengolah, dan memanipulasi data spasial sehingga menghasilkan output sesuai dengan tujuan pengguna. SIG digunakan untuk mempresentasikan data spasial suatu wilayah. Manfaat SIG dalam berbagai bidang. Saat ini, SIG dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Pada pengembangan sumber daya alam, SIG diaplikasikan untuk kegiatan inventarisasi, perencanaan tata ruang lahan, dan analisis tingkat kesesuaian lahan. Di bidang lingkungan, SIG dimanfaatkan untuk mengetahui kesehatan lingkungan seperti tingkat pencemaran udara, pencemaran air sungai, dan pencemaran air laut. Komponen-komponen SIG. SIG dibentuk oleh komponen-komponen yang saling terkait. Terdapat 3 komponen penting dalam SIG, yaitu 1. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG. Bagian-bagian perangkat keras beserta fungsinya yaitu A. CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah perangkat utama komputer untuk pemrosesan semua instruksi dan program. B. VDU atau Visual Display Unit. VDU adalah komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. Komponen-komponen SIG: C. Disk drive, bagian CPU untuk menghidupkan suatu program. D. Tape drive, bagian dari CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. E. Digitizer, alat untuk mengubah data teristris menjadi data digital. F. Printer, alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. G. Plotter, berfungsi sebagai printer, digunakan untuk mencetak peta tetapi keluarnya lebih besar. 2. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari SIG adalah program kerja seperti QGIS, ArcView, dan ArcGIS. 3. Manusia atau user atau brainware. Manusia sebagai pengguna atau brainware yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware lah yang mengolah data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Sekarang kita lanjut pada tahap kerja SIG. Sebagai sebuah sistem, tahapan kerja SIG meliputi 1. Tahap masukan atau input. A. Sumber data. B. Proses masukkan data. 2. Pengolahan data. 3. Manipulasi dan analisis data. 4. Hasil atau output.
Di sini saya akan membacakan apa itu analisis data sistem informasi geografis. Analisis SIG dapat digunakan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan pengguna data seperti analisis klasifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi. 1. Analisis klasifikasi. Analisis klasifikasi adalah suatu proses pengelompokan data ke ruangan spasial. Contohnya dalam klasifikasi pola guna lahan untuk permukiman pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data. 2. Analisis overlay. Analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan tumpang tindih dua atau lebih data. Kekurangan yang berbeda. Contohnya dalam analisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Di sini saya akan menjelaskan analisis data sistem informasi geografis. 3. Analisis networking. Analisis ini bertitik tolak pada jaringan yang tersedia dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Analisis networking sering kali dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, maupun pipa air minuman atau saluran pembuangan. Analisis data sistem informasi geografis. 4. Analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Dengan menggunakan analisis buffering, kalian bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. 5. Analisis 3 dimensi. Analisis ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. 1. Analisis potensi wilayah menggunakan sistem informasi geografis. A. Analisis potensi sumber daya alam menggunakan sistem informasi geografis. Manfaat SIG dalam kegiatan inventarisasi sumber daya alam dan perencanaan pembangunan sebagai berikut. 1. Mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, dan besi. Yang kedua, mengetahui persebaran lahan, misalnya mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis, kawasan lahan pertanian, pemanfaatan perubahan lahan, serta rehabilitasi dan konservasi lahan. Dalam SIG dikenal istilah pemodelan spasial. Pemodelan spasial merupakan langkah utama cara melakukan analisis data untuk memperoleh informasi baru yang diinginkan. Contoh analisis potensi SDA menggunakan SIG dalam pengembangan potensi wilayah adalah pemetaan potensi lahan pertanian taman pangan. Pengaplikasian SIG dalam memetakan potensi lahan pertanian tanaman pangan sebagai berikut. 1. Sumber data untuk memetakan potensi pertanian. Analisis SIG untuk memetakan potensi pertanian pangan memerlukan sumber data sekunder dan primer. Data primer diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan atau survei. Data sekunder diperoleh melalui instansi terkait, peta tematik, dan citra penginderaan jauh. Data penginderaan jauh yang dapat digunakan adalah citra alas Afnir 2. Citra alas Afnir 2 memiliki resolusi 10 meter. Resolusi yang dimiliki citra tersebut sangat mendukung untuk identifikasi penggunaan lahan, khususnya sawah. Berikut adalah gambar citra alas Afnir 2 di bidang lahan pertanian dan non-pertanian. Saya akan membacakan 2. Analisis data. Proses analisis dilakukan pada semua parameter fisik karena berperan sebagai faktor penentu potensi lahan suatu daerah. Penskoran berfungsi untuk mengetahui besar pengetahuan suatu objek bagi produktivitas pertanian. Penskoran juga dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu kelas sangat tinggi, kelas sedang, kelas rendah, dan kelas sangat rendah.
Gambar di atas menunjukkan contoh hasil analisis SIG untuk potensi sumber daya alam dalam bentuk indeks potensi lahan atau IPL. Warna hijau terang menunjukkan nilai IPL rendah. Semakin tua warna hijau pada peta mengindikasikan potensi lahan pertanian semakin tinggi. Analisis potensi pariwisata menggunakan sistem informasi geografis atau disebut dengan SIG. Dalam bidang pariwisata, SIG digunakan untuk menginventarisasikan daerah pariwisata dan menganalisis daerah unggulan untuk pariwisata, misalnya penataan, persebaran pantai, membuat jalur menuju lokasi pariwisata, dan penataan potensi objek pariwisata di suatu daerah. 2. Analisis kesehatan lingkungan menggunakan sistem informasi geografis. A. Analisis sanitasi lingkungan menggunakan sistem informasi geografis atau disebut SIG. Manfaat SIG dalam perencanaan perbaikan sanitasi lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pembuatan jalur selokan atau drainase di wilayah permukiman. 2. Perencanaan pembuatan lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA. 3. Perencanaan lokasi pembuangan limbah industri. 4. Perencanaan pembangunan tempat pengolahan sampah. Saya akan menjelaskan bagian B. B. Analisis fasilitas kesehatan menggunakan sistem informasi geografis SIG. Sistem informasi geografis dalam bidang kesehatan dapat digunakan untuk kegiatan berikut. 1. Menentukan distribusi geografis penyakit. 2. Menganalisis tren spesial dan temporal kondisi kesehatan di lingkungan masyarakat. 3. Memetakan populasi berisiko penularan penyakit. 4. Menentukan stratifikasi faktor risiko penularan penyakit. 5. Menyusun perencanaan dan penentuan fasilitas kesehatan. 6. Melakukan monitoring penyakit. Kemudian bagian C. Analisis tingkat pencemaran udara menggunakan sistem informasi geografis SIG. Langkah-langkah SIG dalam menganalisis tingkat pencemaran udara sebagai berikut. 1. Masukkan data untuk mengetahui tingkat pencemaran udara. Data primer dan data sekunder yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran udara meliputi variabel penentu untuk pencemaran udara. Data primer yang digunakan dalam analisis adalah laporan hasil survei lapangan seperti penentuan titik, koordinat lampu lalu lintas. Data sekunder yang digunakan adalah Rupa Bumi Indonesia RBI. 2. Proses analisis data. Metode analisis yang digunakan adalah penentuan jarak buffer, penskoran pada setiap variabel dan tumpang susun overlay. Proses buffer digunakan untuk mengetahui jarak dari lampu lalu lintas dan jarak terhadap jalan. D. Analisis sistem informasi geografis untuk menentukan lokasi tempat pembuangan sampah. Teknik analisis yang digunakan dapat menentukan lokasi pembangunan limbah yang tepat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Data yang dibutuhkan. 2. Analisis data. 1. Data yang dibutuhkan. Data yang digunakan dalam analisis penentuan lokasi tempat pembuangan akhir adalah Citra Alos Afnir 2 dan Landsat ETM. Kedua citra tersebut memberikan informasi parameter penentu lokasi TPA, misalnya penggunaan lahan, bentuk lahan, dan jaringan jalan. 2. Analisis data. Analisis data SIG dilakukan untuk menilai dukungan tiap-tiap variabel yang mendukung kegiatan analisis. Proses analisis dilakukan dengan cara scoring, buffer, penyederhanaan, dan overlay. Sekian presentasi yang dapat kami jelaskan hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga apa yang kami sampaikan berguna dan bermanfaat untuk diri kami semua, maupun bagi kalian yang mendengarkan sampai akhir. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.